Pernahkah kamu masuk ke sebuah perpustakaan yang sunyi? Bukan karena tidak ada bukunya, akan tetapi tidak ada pembacanya. Inilah yang saya sebut dengan literasi sunyi. Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk fokus bersama-sama mencari akar permasalahan darurat literasi yang kian memprihatinkan. Anggota Komisi 10 DPR RI Fahmi Alaidrus menyoroti indeks literasi Indonesia yang dalam 20 tahun terakhir selalu berada di peringkat bawah. Padahal literasi adalah instrumen mendasar dalam mendukung pembangunan. Fahmi prihatin atas laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan indeks keadaban digital terburuk di dunia, yakni peringkat ke-28 dari 32 negara. Perkembangan era digital mulai menurunkan minat baca masyarakat Indonesia. Pada Hari Buku saat ini kita diingatkan untuk meningkatkan kebiasaan membaca untuk memperkaya kecerdasan. Berikut ini laporan reporter Steffi Los dan juru kamera Ria Nuryaningsih dari Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat. Pesatnya perkembangan era digital mulai menurunkan minat baca masyarakat Indonesia. Padahal dulu perpustakaan adalah ruang hidup, tempat perkumpulannya pikiran, tempat ruang mencari jawaban, tempat belajar tanpa batas. Tapi kini buku-buku hanya jadi penghuni rak, menunggu disentuh, menunggu dibaca. Kita hidup di zaman di mana informasi ada di genggaman. Ironisnya, semakin mudah kita mendapatkan pengetahuan, semakin sedikit kita benar-benar membacanya. Data demi data menunjukkan minat baca terus menurun. Anak-anak lebih akrab dengan layar ketimbang lembaran. Orang dewasa lebih rajin scroll ketimbang membuka buku. Perpustakaan pun menjadi sunyi. Sunyi bukan karena ketiadaan pengetahuan, tapi karena tak ada yang mencarinya. Bayangkan, ratusan ribu kata, jutaan ide tersimpan rapi, tapi nyaris tak pernah disentuh. Inilah literasi kita hari ini, literasi sunyi. Tapi kesunyian ini tidak harus menjadi akhir. Setiap orang bisa memulai kembali. Membaca satu halaman sehari, mengunjungi perpustakaan setiap pekan sekali, mengajak anak-anak menyentuh buku, bukan hanya layar. Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia sekaligus, tapi kita bisa menghidupkan kembali literasi, mulai dari diri sendiri. I just read and read and read. I probably read 5 to 6 hours a day. I don't read as fast now as when I was younger, but I read 5 daily newspapers. I read a fair number of magazines. I read 10Ks. I read annual reports, and I read a lot of other things too. So I've always enjoyed reading. I love reading. Ini kacamata saya ini minus 1,5, tapi saya dulu pernah minus 11 sebelum dioperasi mata. Kenapa? Karena saya senang sekali baca gitu. Setiap hari saya selalu sempatkan membaca buku di malam hari. Saya alokasikan waktu 1 jam untuk baca buku, dan baca buku itu buku yang menginspirasi dan memberi motivasi kepada saya. Pagi 4-5 koran yang saya selalu baca, ditambah media-media online. Jadi teman-teman di kantor itu bilang, Sandi, jangan biarkan literasi hanya menjadi sunyi. Mari kita isi kesunyian itu dengan suara halaman yang terbuka, dengan suara pikiran yang tumbuh. Karena membaca bukan sekedar hobi, membaca adalah cara kita menjaga peradaban.